Perkembangan teknologi transportasi. Apa itu teknologi transportasi? Teknologi transportasi adalah sebuah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Lalu, transportasi sendiri digunakan dan diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan transportasi sebelum zaman industrialisasi diawali dengan penemuan roda pada sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi yang digunakan untuk mempermudah dalam memindahkan suatu barang. Perkembangan teknologi transportasi ada 3, yaitu sejarah transportasi darat, sejarah transportasi laut, dan sejarah transportasi udara. Transportasi darat. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Ada banyak jenis transportasi darat pada masa itu, seperti kuda tunggangan, kereta berkuda, gerobak, dan sepeda. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18. Tapi pada saat itu, mesin yang digunakan masih berupa mesin uap. Kendaraan bermesin uap ini mulai digunakan sejak tahun 1870-an oleh tentara Prancis untuk mengangkut peralatan perang. Mesin uapnya juga masih terdiri dari 3 roda penggerak. Kecepatannya cuma secepat manusia saat berjalan. 1 dekade kemudian mesin diesel ditemukan. Penemuan mesin diesel berbasis solar pada tahun 1880-an menjadi tonggak sejarah penting bagi pengembangan kendaraan, yang dalam hal ini adalah mobil. Perkembangan industri mobil dipelopori oleh Henry Ford yang pertama kali melakukan produksi massal mobil murah. Perkembangan mutakhir transportasi darat saat ini salah satunya adalah kereta api rel magnetik atau yang dikenal sebagai maglev atau magnetic levitation yang dirancang oleh seorang insinyur Inggris Eric Lutwidge pada tahun 1950. Sejarah transportasi laut. Transportasi laut pada zaman dahulu hanyalah berupa kapal atau perahu yang pastinya masih sangat sederhana. Kapal laut saat ini tampil gagah dan dilengkapi dengan teknologi canggih. Dahulu, kapal laut masih hanya digerakkan oleh angin yang berhembus kuat. Perahu yang dikenal pertama kali muncul pada masa Neolitikum sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kapal-kapal awal ini memiliki fungsi yang terbatas, terutama digunakan untuk berburu dan memancing. Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, orang Mesir kuno telah mengetahui bagaimana merakit papan kayu ke dalam lambung kapal. Mereka menggunakan tali pengikat untuk merapatkan papan. Lalu, pada paruh abad ke-18, orang-orang Viking menggunakan nars atau semacam perahu mereka untuk menjelajah Amerika Utara, berdagang di Laut Baltik, dan menjarah banyak wilayah pesisir Eropa Barat. Angkatan Laut Prancis mulai mengembangkan jenis kapal baru yang dikenal sebagai kapal garis, yang menampilkan 74 senjata. Kemudian pada abad ke-19, kapal layar yang sangat cepat muncul dan teknologi kapal uap yang memiliki efisiensi bahan bakar yang baik juga muncul. Desain kapal tetap tidak berubah sampai akhir abad ke-19. Revolusi industri, metode penggerak mekanis baru, dan kemampuan untuk membuat kapal dari logam memicu ledakan dalam desain kapal. Sejarah transportasi udara. Penemuan mesin bagi mobil membuat manusia ingin terus berinovasi, hingga akhirnya lahirlah teknologi mesin terbang. Cikal bakal transportasi udara yang ada saat ini dimulai dari sebuah balon udara. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Etienne berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter untuk pertama kali. Setahun setelah itu, Etienne bersaudara menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara yang berhasil terbang setinggi 500 meter. Balon udara kemudian berkembang hingga bisa membawa manusia sebagai penumpang. Perkembangan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk. Kala itu, pada tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang pesawat terbang. Hingga akhirnya rancangan pesawat terbang mereka bisa berguna mengangkut manusia maupun barang dengan jarak yang jauh secara cepat. Belum puas dengan mesin pesawat yang dirancang Wright bersaudara, tepat pada tahun 1905, seorang insinyur bernama Henry Honda dan Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Prinsip kerja mesin jet yang diterapkan pada pesawat adalah menghisap udara dari bagian depan mesin dan mengeluarkannya dengan laju tinggi dari bagian belakang mesin. Barulah pada abad ke-20 pesawat berukuran besar seperti Airbus dan Boeing mulai digunakan untuk
Perkembangan transportasi dari dulu hingga kini. Perkembangan transportasi darat pada zaman dahulu masih menggunakan alat transportasi yang sederhana. Untuk menggunakan alat transportasi darat, pada masa itu masih menggunakan pedati, delman, dan juga kuda. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian muncullah sepeda pertama yang tidak memiliki pedal atau kayu. Setelah itu, seorang yang berasal dari Skotlandia menemukan pedal atau kayu pertama untuk sepeda di roda belakang. Pada masa itu, sepeda merupakan alat transportasi yang sudah cukup modern. Pada zaman kini, semakin canggih alat transportasi, maka semakin cepat pula waktu yang digunakan untuk menempuh jalan. Sehingga tenaga yang digunakan juga tidak terlalu menguras. Saat ini sudah memakai kendaraan seperti motor yang menggunakan mesin. Kendaraan bermesin ditemukan ketika mesin uap muncul. Lalu dibuatlah seperti sepeda motor, mobil, dan juga kereta api yang lebih modern. Kendaraan-kendaraan tersebut juga mengalami perubahan bentuk maupun kecepatan, seperti yang sudah ada baru-baru ini, yaitu MRT, atau kereta yang memiliki waktu tempuh sangat cepat. Transportasi laut. Pada zaman dulu bukan hanya di darat saja, namun di laut juga memiliki alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Namun pada saat itu masih menggunakan alat transportasi yang terbatas, yakni hanya dengan perahu duyung yang dirakit. Perahu tersebut digunakan dengan bantuan tenaga manusia. Ada juga perahu layar pada masa itu yang digerakkan dengan bantuan tenaga angin. Hal itu pun bisa menyebabkan memakan waktu yang lama. Meskipun begitu, alat transportasi itu tetap digunakan untuk mengangkut barang dari satu pulau ke pulau lainnya. Muncullah mesin diesel yang bisa menggerakkan kapal, yaitu mesin uap. Ada juga dengan menggunakan tenaga nuklir. Kapal tersebut bisa digerakkan pada tahun 1840 mulai dipakai baling-baling yang berada di belakang kapal dan juga berada di dalam air. Pada zaman kini, perubahan juga terjadi pada alat transportasi untuk lintasan laut, yakni adalah sebuah kapal yang menggunakan mesin. Kapal layar yang sudah digunakan juga memiliki kecanggihan karena perkembangan teknologi. Sama seperti halnya dengan mesin motor dan juga mobil yang sering disebut juga kapal motor. Transportasi udara. Zaman dulu juga terdapat transportasi yang melewati lintas udara, namun juga masih menggunakan alat yang terbatas, yakni masih menggunakan balon udara. Dibuat oleh Mont Goliath pada tahun 1983. Pada masa itu balon udara bisa terbang karena diberi udara panas yang berasal dari hidrogen yang dibakar, namun hal itu sudah tidak dilakukan lagi karena akan memicu terjadinya kebakaran, sehingga balon udara di zaman sekarang sudah ditemukan dan hanya ada pada waktu tertentu seperti acara festival. Pada zaman kini, perkembangan teknologi transportasi Indonesia juga terdapat di lintas udara, seperti yang sudah diketahui pada zaman dahulu masih menggunakan balon udara, namun sekarang sudah menggunakan pesawat. Pesawat tersebut juga digerakkan oleh mesin, begitu pula dengan helikopter. Dampak positif. Yang pertama, mempermudah dan mempercepat manusia berpergian dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kedua, menjadi suatu peluang usaha sehingga dapat memperkecil tingkat pengangguran. Yang ketiga, mempermudah suatu negara untuk bekerja sama dengan negara lainnya dalam bidang ekspor-impor. Keempat, akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kelima, perjalanan menjadi lebih efisien dan menggunakan kendaraan modern. Dampak negatifnya yang pertama menyebabkan polusi udara, yang kedua menimbulkan perilaku konsumtif, yang ketiga membuat ketergantungan dan kecanduan terhadap teknologi, yang keempat menyebabkan kemacetan di jalan raya.